Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan ini yang meminta Tuhan Yesus sendiri melalui penampakan Yesus kepada Santa Faustina, seorang biarawati Polandia. Maka sudah selayaknya, semestinya kita merayakan dengan penuh iman. Sehingga sungguh nanti kerahiman Tuhan merasuk dalam hati, terungkap dalam kata-kata, terwujud dalam sikap, perilaku, perbuatan kita yang penuh kerahiman. Perayaan ini sendiri ditetapkan oleh Yohanes Paulus II tanggal 30 April tahun 2000 bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina, di mana Santa Faustina dikatakan kudus. Dan di dalam perayaan ini Tuhan Yesus menjanjikan rahmat yang besar, yaitu rahmat kerahiman, rahmat kemuliaan, rahmat pengampunan dosa. Ketika pada hari Minggu Kerahiman ini jemaat orang Katolik, yaitu kita, menerima komuni kudus, namun ada sedikit catatan setelah mengaku dosa. Nah, semoga kita boleh menyadari, bahkan kalau di Eropa seminggu atau sekali hari Minggu tidak ke gereja, mereka sudah merasa berdosa. Lawa edewe, semoga kita juga bisa merasa berdosa, karena jelas-jelas kita berdosa. Dan semoga sungguh dengan merayakan Minggu Kerahiman Ilahi ini, yang adalah waktu penuh rahmat, di mana kita merayakan kasih Allah yang tak terhingga, kita akan menerima pengampunan dan diutus menjadi rasul, saksi kerahiman. Maka tadi Tuhan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka ada 3 kata kunci untuk menjadi rasul, saksi kerahiman ini. Yang pertama, sabar. Sabar menahan diri untuk mengendalikan emosi-emosi negatif. Amarah, jengkel, dendam, benci. Nah, semoga kita boleh melihat diri kita, merayakan kerahiman. Apakah aku sungguh menjadi pribadi yang lebih sabar dan menjadi pribadi yang lebih tenang, mampu berpikir jernih dalam situasi yang ruwet, yang sulit? Kalau tenang, sabar dalam situasi yang menyenangkan, siapapun bisa. Namun ketika menyesakkan hati, disakiti,
direndahkan, tetap sabar, tenang, terkendali, berarti Roh Kudus, roh kerahiman merasuk dalam hati. Yang kedua, kerahiman, rahem, yang berarti kelembutan. Jadi dengan merayakan menjadi rasul kerahiman, kata kunci yang kedua adalah lemah lembut. Dan semoga kita boleh melihat perkataan, perbuatan kita, semoga sungguh perkataan yang halus, lembut, perbuatan yang halus, yang lembut, di mana terungkap dalam pribadi yang penyayang, penuh perhatian, hangat, menjadi pribadi yang hangat. Dan semoga itu terwujud dalam cinta damai. Tidak mau menghindari kekerasan, konflik. Dan semoga itu sungguh-sungguh terpancar dalam Roh Kudus, roh kerahiman yang diberikan untuk kita. Sehingga kita boleh memancarkan kebaikan, kasih Allah sendiri untuk keluarga kita. Yang punya rahim itu siapa? Nah, semoga ibu-ibu yang sore malam ini merayakan Minggu Kerahiman, nanti pulang sungguh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kata kunci ketiga, rendah hati. Mengapa rendah hati menjadi kata kunci? Karena pribadi yang rendah hati, humility, humble, humus. Pribadi yang rendah hati itu subur. Maka pribadi yang rendah hati itu legi, lemu, ginu-ginu. Kode senyum-senyum. Karena dia mampu menerima segala sesuatu dengan kelapangan dada. Hatinya seluas samudra. Maka dia adalah pribadi yang sadar penuh sebagai manusia. Punya banyak kekurangan. Bahkan banyak hal tidak mampu kulakukan. Meskipun begitu, Tuhan mencintai, memberkati. Aku diberi talenta-talenta untuk menjadi berkat. Maka kesadaran itu membawa dia menjadi rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa lebih baik dari yang lain. Dan semoga itu kita dimampukan. Maka saya tutup dengan quote dari Paus Fransiskus di mana kita hari ini merayakan 7 harinya. Quote-nya luar biasa banget tentang kerendahan hati. Karena kesabaran, kelemah lembutan bersumber dari kerendahan hati. Saya kutipkan. Tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Dan jika engkau tidak dapat menahan beberapa penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.